Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini beribadah di kebaktian hari Minggu 17 Mei 2020. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri dan mempersiapkan hati pikiran kita dalam ibadah hari ini. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata, betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniatkan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, di bumi tak berdaya. Dengan tenaga yang fana, niscaya kita kalah. Pahlawan kita dialah yang diurapi Allah. Siapa namanya? Sang Kristus mulia, Tuhanmu yang esa, Panglima semesta, niscaya Ia jaya. Maka ditabiskan kebaktian pada saat ini dengan pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam setiap hidup kita. Sampai pada saat ini kita boleh kembali ada lagi sebagaimana kita ada. Kita boleh sama-sama datang lagi di hadirat Tuhan, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, sangat baik, bahkan Dia teramat baik dalam hidup kita. Haleluya. Berita hidup baru kita pada hari ini terambil di dalam firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari bersyukur kepada Tuhan dan mari kita mau berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau selalu berikan dalam hidup kami. Setiap saat kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Betapa Engkau Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Engkau melingkupi kami dengan kasih-Mu, dan itu nyata dalam hidup kami. Kami angkat suara kami, pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu Yesus Tuhan, selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari angkat suaramu dan naikkan pujian ini. Amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu
Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang bersama dengan Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang menolong dan melindungi kami. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari lagi katakan pujian ini. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku, dengan kuasa-Mu. Bersama katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Bolehkah jemaat yang ada di rumah sama-sama katakan, di saat haleluya. Bersama-Mu Tuhan, sebab Engkau Raja kami. Haleluya. Kami tenang. Boleh sama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari naikkan doamu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih dan kami bangga kami punya Engkau dalam hidup kami. Karena kami boleh lagi ada di hari yang baru ini, di mana kami boleh lagi dapat menikmati semua kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa hari demi hari dalam hidup kami ada begitu banyak pertolongan Tuhan, ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang kami boleh nikmati. Betapa Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di setiap langkah hidup kami, bahkan dalam setiap perjalanan hidup kami. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena bukti dari semuanya itu Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, sebagaimana kami boleh ada, kami boleh sehat, kami kuat, kami masih bisa bernafas. Kami percaya ini bukan karena kekuatan kami, bukan oleh karena gagah kami, tapi ini semua oleh karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sungguh nyata dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, dengan apa kami bisa balas dengan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, selain kami datang di hadirat Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kami mau berkata Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Engkau ajaib dalam hidup kami. Biarlah pujian kami, penyembahan kami persembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang telah lebih dulu memberi yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Layakan setiap kami, biarlah pujian kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, maka dimanapun berada saat ini. Kami percaya semua kami dalam pertolongan Tuhan, semua kami dalam perlindungan Tuhan. Sehingga ibadah ini jadi hanya untuk hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus Tuhan.
Segala kuasa gelap dalam bentuk rupa apapun yang coba mengganggu akan ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau bersatu hati menolak, menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, bahkan mata kami tertuju hanya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang disembah, Engkau yang dipuji. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa syukur kami yang kami panjatkan hanya dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan namanya. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita di setiap perjalanan hidup kita. Dimanapun kita berada, percaya ada kuasa Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Menolong kita, bahkan menjaga akan setiap pribadi lepas pribadi. Naikkan pujian ini bersama dengan Tuhan, maka kita akan bisa dapat melewati semuanya. Haleluya. Naikkan pujian dengan kesungguhan hati. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Angkat suaramu yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama katakan, Engkau ada bersamaku di setiap jalan hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, Engkau ada bersamaku di setiap jalan hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat suaramu, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi
bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari semua Tuhan bersama-sama, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita pasti yang terbaik, karena kita tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bersuka cita dalam Tuhan dengan kita menaikkan pujian ini. Lagu ini berkata, di badai topan dunia ada Tuhan Yesus yang selalu menolong saudara dan saya, melindungi saudara, menjaga saudara, bahkan memelihara kehidupan saudara dan saya. Naikkan pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita di hadirat Tuhan. Amin. Badai topan dunia, Yesuslah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Yesuslah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bersama, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindung. Bersama-sama katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan
saja yang ada di rumah katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu. Amin. Sekali lagi sama-sama, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi, tempat berlindung yang teguh. Hanya Yesuslah perlindungan kita, batu karang yang teguh yang tidak pernah goyah, kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, boleh kita bagi berdiri bersama-sama. Yang ada di rumah, mari bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab dengan Tuhan maka kita akan bisa dapat melewati semuanya, karena kesetiaan Tuhan melebihi segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Naikkan pujian dengan penuh sukacita. Come on. Haleluya. Angkat suaramu sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, amin, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Selamanya, selamanya, oh, selama-lamanya Kau Tuhan, kami berjalan bersama-Mu. Mari lagi katakan pujian ini, come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Panggil nama Yesus Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Amin. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami bersorak di dalam Engkau Tuhan, karena kekuatan kami, perlindungan kami hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang selalu menolong kami, yang selalu menjaga kami. Haleluya. Yesus kekuatan kami. Mari bersama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selama-lamanya, selamanya. Mari sekali lagi dengan keras sama-sama katakan, selamanya. Berikan sorak-sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Dengan penuh sukacita silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Mari siapkan hatimu untuk kita mau siap dengan firman Tuhan. Hati kita tenang berada bersama dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan maka hati kita tenang. Karena Dia selalu ada di dekat kita, menolong kita, menjaga dan melindungi kita. Naikkan pujian bersama-sama. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu. Haleluya. Mari sekali lagi katakan pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari semua kuasa undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari bersama dengan jemaat Tuhan yang di rumah katakan pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Hanya
pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah mengikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa mohon pimpinan dari Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan saat ini. Bapa kami yang di sorga, Allah kami Khalik langit dan bumi, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu juga yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekalipun saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami meyakini ini waktu bagi kami untuk mengalami keheningan di dalam Engkau, menikmati kesendirian bersama dengan keluarga kami, karena Engkaulah ya Yesus Kristus kepala dari keluarga kami. Kami percaya firman-Mu dihadirkan di rumah kami, agar tidak ada seorang pun yang menjadi takut dan gentar, tetapi dimampukan untuk melihat hari esok di dalam kemenangan dan harapan yang besar bahwa Engkau Allah kami, penjaga yang sejati. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa, Tuhan Engkau buka hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, memeliharanya dalam kehidupan kami, dan melakukannya di dalam bagian yang Engkau menghendaki kami melakukannya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berada di bulan Mei dan tema di bulan Mei adalah God is my protector, yang menggambarkan bahwa Allah kita adalah Allah yang menjaga kita secara terus-menerus, dan Allah tidak pernah membiarkan saya dan saudara sekalian. Dan hari ini Ibu Bapak sekalian, kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan. Tema di minggu ketiga adalah Mazmur 32 ayat 1-11. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan ini, dan saya percaya Ibu Bapak sekalian yang ada di rumah juga mempersiapkan Alkitab, dan kita akan membacanya bersama-sama ayat 1-11 dari Mazmur pasal 32. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, ayat 1 dan seterusnya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku,
terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita oleh orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang sudah mendengarkan firman-Nya dan memelihara di dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita terambil dari Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 11 dan mengambil nats mas kita pada hari ini diambil dari ayat yang ke-7, yaitu terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Ayat ini menjadi sangat relevan bagi kita yang berada di rumah, di bangsa kita yang kita saat ini sedang sama-sama berperang melawan coronavirus 19. Pembacaan yang sudah kita baca, Ibu Bapak sekalian, mengajak kita untuk melihat karya Allah di dalam kehidupan manusia, dan secara khusus bagi seorang raja besar di Israel, yaitu Raja Daud. Dan Raja Daud bernyanyi dalam suatu nyanyian yang disebut nyanyian pengajaran, sebagai satu kesaksian bagaimana Tuhan merestorasi kehidupannya, tetapi juga Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosanya. Beberapa kali saya mengatakan bahwa gereja seringkali hanya mengenal lagu-lagu gereja praise and worship. Tetapi kalau kita melihat khusus saja di dalam kitab Mazmur, kita akan bertemu dengan nyanyian pengajaran, kita bertemu dengan nyanyian pengagungan, nyanyian ziarah, nyanyian peperangan, nyanyian syukur, nyanyian permohonan, dan berbagai nyanyian yang kita bisa dapatkan di dalam Mazmur ini. Dan saya kira yang hari ini menjadi kurang di dalam gereja atau perlu ditingkatkan di dalam gereja adalah nyanyian-nyanyian pengajaran, sebagaimana yang kita baca dari Mazmur pasal 32. Nyanyian Tehillim, sebuah nyanyian yang dilantunkan dalam suatu mazmur, dan saya menduga Raja Daud menyanyikan nyanyian ini dengan memetik kecapinya, dan dia bermazmur melantunkan kidung di hadapan Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar yang mengampuni segala dosa manusia. Karena itu nyanyian ini bisa dianggap sebagai sebuah nyanyian pengajaran di dalam konteks kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Satu pengajaran dalam nyanyian yang penting, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa di dalam dunia ini, tetapi kebahagiaan yang sempurna adalah ketika orang berdosa diampuni dosanya oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita ayat yang pertama dikatakan dari Daud nyanyian pengajaran. Daud menyampaikan nyanyian ini untuk mengajarkan. Nanti pada ayat terakhir dikatakan inilah pengajaranku kepadamu. Kepada siapa? Kepada bangsa Israel, kepada rakyat Israel, atau kepada kita gereja hari ini. Dan Daud mengatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya diampuni, yang ditutupi. Saya pernah menjelaskan pengertian diampuni dan ditutupi, menggambarkan sesuatu yang kemudian diselubungi oleh Tuhan, sehingga dosa tidak dipersoalkan lagi oleh Tuhan. Bahkan dikatakan oleh Raja Daud, sebagaimana timur dan barat dipisahkan oleh Tuhan, demikianlah pelanggaran-pelanggaran dari manusia berdosa dijauhkan oleh Tuhan itu sendiri.
Lalu pada ayat yang kedua pembacaan kita mengatakan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kebanyakan kita di dunia ini bahkan di dalam pelayanan dan gereja, seringkali kalau kita melihat ada orang yang berdosa, kita begitu mudah untuk mengungkit, mempersoalkan, bahkan menyebarluaskan kepada siapapun yang kita harapkan sebanyak orang boleh mengerti atau mengetahuinya. Tetapi Raja Daud berkata, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Andai kata Tuhan memperhitungkan kesalahan dari Raja Daud. Saya pernah menyampaikan bahwa di dalam seri minggu yang lalu, bahwa Daud adalah seorang pengembala yang berhadapan dengan binatang buas, itu pekerjaan sehari-hari. Tetapi kemudian dia mendengar bagaimana Israel sedang berperang dengan Filistin, berjumpa dengan seorang pahlawan dari Filistin, Daud, seorang tentara yang begitu tinggi dan besar, tetapi Daud mampu mengalahkannya. Kemudian kita membaca bagaimana ketika Daud bisa mengalahkan Goliat. Rakyat Israel kemudian membesar-besarkan, mengagungkan Daud lebih daripada Raja Saul yang berkuasa pada waktu itu. Sehingga timbul iri hati daripada Raja Saul, mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Kemudian kita membaca bagaimana Daud menjadi raja, harus berperang dengan banyak bangsa di sekitar tempat wilayah kerajaannya. Ini bukan perkara yang mudah. Kalau Daud tidak berserah kepada Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan melalui para nabi pada waktu itu, seringkali Daud berkata kepada Tuhan, apakah saya harus maju atau tidak? Tuhan berkata, maju dan engkau menang. Tetapi ada kalanya ketika Daud merasa akan menang melawan musuh-musuhnya, Tuhan berkata, berdiam diri dan nantikanlah Tuhan. Nah, ini yang kita lihat dari kehidupan Raja Daud. Lebih daripada itu, ketika raja ini berkuasa, dia melihat Batseba dan kemudian jatuh dalam dosa. Dosa ini menghancur lululantakan keadaan dirinya sedemikian rupa. Kita bisa baca dalam Mazmur pasal 51, bagaimana Daud karena dosa yang dia lakukan itu, jiwanya menjadi tertekan sedemikian rupa dan keberadaan kerajaannya tidak bersinar dengan terang di tengah-tengah dunia pada waktu itu. Dan ibu bapak sekalian, tidak sampai pada waktu itu kemudian tidak sampai kepada persoalan dosa terhadap Batseba, tetapi juga Daud mengalami sebuah pukulan yang begitu besar. Anak kandungnya sendiri berontak kepadanya, Absalom. Dan ini merupakan sebuah gambaran kehidupan daripada seorang raja besar yang berjuang melawan kehidupan antara untuk menjadi seorang yang baik tetapi juga jatuh di dalam berbagai persoalan, di antaranya adalah dosa. Dan karena itu Daud berkata, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Lalu pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di sini Daud berkata, selama aku berdiam diri. Artinya selama Daud tidak mengaku dosanya, tidak menyelesaikan dosanya, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Tekanan yang berat menghasilkan satu kesesakan dalam kehidupan raja ini, Raja Daud, dan sepanjang hari tidak ada sukacita dan kelegaan baginya. Dan pada ayat yang keempat kita membaca, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Sebuah gambaran kejujuran, gambaran tentang keadaan yang tidak ingin mendustai siapapun. Pengakuan kepada Tuhan secara terbuka oleh seorang Raja Daud merupakan hal yang penting dari Mazmur pasal 32. Lalu kemudian pada ayat yang kelima dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Ini untuk menggambarkan bahwa Daud ambil keputusan untuk tidak berada pada situasi berdiam diri.
Menyimpan dosanya justru merupakan satu kegagalan dalam kehidupan yang berkelanjutan. Dan dikatakan, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan seperti ini menjadi sangat penting karena Daud mengaku di hadapan Tuhan, dosaku kuberitahukan kepada Tuhan. Saya berkali-kali ingin menekankan bahwa kalau kita mengaku dosa, mari kita mengaku dosa kepada Tuhan. Terkadang kita mengaku dosa kepada kawan-kawan kita, kepada hamba Tuhan. Dan tentu saja ada satu proses pastoral ketika seseorang mengaku dosa. Tetapi mengaku dosa kepada Tuhan itu jauh lebih penting. Dan kemudian pada ayat yang ke-6 pembacaan kita, di sini menggambarkan bahwa kalau orang mau membereskan persoalan kehidupannya di hadapan Tuhan, Daud berkata, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melandanya. Ketika banjir besar terjadi, orang yang menyelesaikan masalah dosanya di hadapan Tuhan tidak akan terus-menerus mengalami kegagalan. Dan kemudian pada ayat yang ke-7 pembacaan kita dikatakan, engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar satu hal, bahwa ketika seseorang menyelesaikan persoalan dosanya di hadapan Tuhan, maka dia menghadapi sebuah kelepasan, kelegaan yang datang dari Tuhan, dan Tuhan sendiri tidak akan terus mempersoalkannya. Dikatakan, engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Berseru kepada Tuhan dan menyelesaikan masalah yang dialami oleh seorang Raja Daud adalah hal yang paling mendasar untuk mendapatkan kelegaan dalam kehidupannya. Daud berkata, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Kata bersorak untuk menunjukkan bahwa hal-hal yang selama ini menghimpit Raja Daud, dikatakan tadi, sepanjang hari hidupku hanya penuh dengan keluhan, sekarang diubahkan dengan bersorak, memuji Tuhan. Lalu pada ayat yang ke-8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Hal ini merupakan sebuah kebenaran yang sangat penting. Ketika Daud mengalami sebuah peristiwa kejatuhan, sebagai seorang manusia dia ingin mengatakan, apa yang saya alami itu menjadi pengajaran buat kalian. Belajarlah dari kasus saya. Kita sadar bahwa ketika banyak orang berdosa, anak-anak Tuhan berdosa, orang Kristen berdosa, umumnya seringkali lebih suka untuk menyembunyikannya dan orang lain tidak tahu. Tetapi Daud mengambil keputusan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya akan ia angkat, kemudian dia ajarkan dalam sebuah pengajaran agar orang lain tidak melakukannya. Lalu pada ayat yang ke-9 di sini dikatakan, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Artinya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa betapa sulitnya kalau orang suka membantah, orang suka berkeras, orang membandel, yang digambarkan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Ini menjadi sebuah pengajaran dari Raja Daud. Kalau kita dihajar, diganjar, ditegur oleh Tuhan, atau dicambuk oleh Tuhan, itu jauh lebih baik kita menerima semua itu tanpa suatu pemberontakan.
Ini yang menjadi penting dari yang disampaikan oleh Raja Daud. Dan karena itu Daud memberikan sebuah gambaran yang menjadi penting. Banyak kesakitan diderita oleh orang fasik. Bahwa kalau orang fasik menderita karena perbuatan dosanya dan tidak menyelesaikan masalahnya di hadapan Tuhan, yang terjadi adalah hidup di dalam satu kesakitan. Kesakitan di sini tidak sama dengan kesakitan secara biologis, tetapi hidup yang tidak mengalami sukacita daripada Tuhan. Lalu Daud berkata, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Dua perbedaan dari yang disampaikan Raja Daud menjadi sangat penting. Dan pada ayat yang terakhir Daud berkata, mari saudara-saudara kita bersuka cita dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Orang benar selalu jujur di hadapan Tuhan. Karena itu Daud berkata, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Jemaat dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar satu hal yang penting. Dari pembacaan ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, bahwa pembelajaran ini yang pertama catatan kita, Raja Daud berada pada garis sejarah penebusan yang kemudian kita baca dalam Alkitab melahirkan Yesus. Saya pernah mengkhotbahkan satu tema yang membuat banyak orang bertanya, bahwa judul dari khotbah itu adalah orang-orang yang mengkhianati dikasih oleh Tuhan. Para pemberontak dikasih Tuhan di Alkitab. Dari sejak Abraham sampai kepada rasul-rasul, tidak ada seorang pun yang sempurna. Abraham pernah mengaku istrinya bukan sebagai istrinya. Petrus, rasul murid dari Yesus, juga pernah mengatakan tidak mengenal Yesus. Tetapi kalau kita membaca mereka berada pada garis sejarah penebusan, maka ayat yang berikutnya dari pembacaan kita mendapatkan satu kebenaran, bahwa orang-orang berdosa, para pemberontak, tetapi berada di dalam rencana Allah tidak akan pernah gagal. Artinya dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, tidak selalu kita hidup sempurna. Di dalam pekerjaan, di dalam pengiringan kita kepada Kristus, di dalam pelayanan, ujian dan godaan terus terjadi. Tetapi ketika saya dan saudara sebagai pengikut Kristus percaya kita berada di dalam rencana Tuhan, saya meyakini sesuai dengan firman Tuhan, Allah tidak pernah gagal memilih kita sebagai pengikutnya. Karena itu kalau kita membaca di dalam Alkitab, silsilah dari Yesus Kristus atau seluruh bagian dari teks-teks suci di dalam Alkitab kita selalu menunjukkan satu maksud. Tidak sekedar tokoh Raja Daud yang ditampilkan lalu membatalkan rencana Tuhan. Allah tidak pernah gagal karena kegagalan manusia. Allah tidak pernah gagal ketika saya dan saudara juga gagal untuk memenuhi panggilannya. Tetapi kita tetap berada di dalam jalannya. Karena itu di dalam bagian dari seorang Daud, kalau kita membaca Alkitab di dalam Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus anak Daud, anak Abraham. Alkitab menjelaskan tentang sejarah penebusan Kristus yang kemudian muncul dalam perjanjian baru sebagai juru selamat dunia, merupakan sebuah gambaran melewati garis dari kehidupan Raja Daud anak Isai ini. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari ingat betul pada poin yang pertama saya menyampaikan Raja Daud berada pada garis sejarah penebusan. Berada pada garis sejarah penebusan, tidak akan pernah keluar dari rencana Allah. Dan karena itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud, gagal di dalam membangun moral yang baik, sehingga harus melakukan dosa
kepada Uria, suami daripada Batseba, dan Batseba diambilnya, melahirkan Salomo. Sebuah gambaran dari kehidupan yang tidak sempurna. Tetapi saya ingin sekali lagi menegaskan, setiap orang berdosa yang berada pada rencana Allah tidak akan pernah gagal. Allah tidak akan membuangnya. Sehingga ketika kita membaca silsilah Yesus Kristus dan menyadari siapakah Daud, dari keturunan Abraham lalu kepada Raja Daud dan Yesus Kristus, kita melihat sebuah gambaran garis dari rencana Allah yang maha besar. Ini pelajaran yang pertama. Pada pelajaran yang kedua, kita tahu bahwa mengaku dosa di hadapan Tuhan memberikan kebahagiaan spiritual. Kebahagiaan spiritual lebih baik daripada kebahagiaan secara jasmani atau kebahagiaan secara material. Kebahagiaan spiritual yang ingin disampaikan oleh Raja Daud adalah orang-orang berdosa yang diampuni pelanggarannya, yang ditutupi dosanya, yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Hal ini merupakan satu sukacita, kelepasan, kelegaan. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menanggung segala dosa manusia. Karena itu kebahagiaan spiritual menjadi kebutuhan kita. Pada pelajaran yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, kita diajar melalui Mazmur 32, jika hanya berdiam diri saja. Jika dosa tidak pernah dibereskan, jika kehidupan kita tidak pernah terbuka kepada Tuhan, maka Daud bersaksi yang pertama, tulang-tulangnya menjadi lesu. Menghadapi situasi pada saat ini, kita justru dipanggil untuk berbela rasa, memiliki kepedulian, berbagi kepada sesama. Tapi bagaimana mungkin semua itu bisa terjadi kalau pengikut Kristus hidup dalam situasi tulang-tulangnya menjadi lesu? Yang kedua, tidak mengungkap keadaan diri kepada Tuhan, akan terjadi keluhan sepanjang hari. Mengeluh sepanjang hari bukanlah yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kita semua sadar mengeluh tidak pernah mendatangkan keuntungan. Pada bagian yang ketiga dikatakan Tuhan akan melakukan tekanan yang berat. Tidak ada sukacita, tidak ada kelegaan. Daud berkata, sumsumku menjadi kering. Kita sadar bahwa tulang akan menjadi segar dan mampu digerakkan baik, antara lain ditunjang oleh sumsum yang hidup di dalam kehidupan tulang itu. Dan kemudian Daud bersaksi banyak kesakitan pada orang fasik. Ada banyak orang Kristen yang hidup tidak penuh sukacita. Ada banyak orang Kristen yang tidak menjadi berkat bagi sesamanya. Kenapa demikian? Oleh karena hal-hal yang harus dibereskan di hadapan Tuhan tidak dibereskannya kepada Tuhan. Lalu pelajaran yang keempat yang kita dapatkan dari Mazmur pasal 32, Daud berkata, aku mau memberitahukan dosaku kepadamu Tuhan. Sehingga yang dilakukan oleh Raja Daud ada dua hal. Yang pertama, kesalahannya tidak disembunyikan. Dan yang kedua, mengaku dosa hanya kepada Tuhan. Kesalahan tidak disembunyikan. Sekalipun Daud tidak mengaku dosanya, Allah tetap tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Karena itu lebih baik menyelesaikan seluruh persoalan kehidupannya dan mengaku dosa hanya kepada Tuhan. Saya pernah mengatakan bahwa menjadi orang Kristen mengaku dosa adalah sebuah kesempatan dalam kasih karunia yang besar, yang selalu terbuka bagi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus. Mengaku dosa kepada Tuhan memberikan kelegaan, kelepasan. Dan kalau kita sudah mengaku dosa kita, apa saja dosa seperti yang dibuat oleh Raja Daud,
akan membawa kelegaan dan lepas dari kesulitan-kesulitan yang membebani kehidupannya. Pelajaran yang kelima yang kita peroleh dari Mazmur 32 adalah sebuah kelegaan spiritual. Tadi saya menyampaikan bahwa ada kebahagiaan spiritual, tetapi juga Daud ingin menyebut sebagai sebuah kelegaan spiritual. Tuhan adalah tempat persembunyian. Tuhan adalah tempat perteduhan. Tuhan adalah tempat yang paling aman ketika kita mencari sebuah kelegaan. Tuhan menjaga dari segala kesesakan. Ini kelegaan spiritual yang disampaikan oleh Raja Daud. Tuhan mengelilingi sehingga luput dan bersorak. Ketika Tuhan menjaga Raja Daud, maka berbagai musuh yang ingin menjatuhkan Raja Daud mampu dihalaukan oleh Tuhan. Dan karena itu dalam Mazmurnya Daud bersukacita dan bersorak sebagai orang yang jujur. Mencari orang baik banyak, tetapi mencari orang baik yang jujur mungkin dapat dihitung dengan jari. Dan ibu bapak sekalian yang dikasihi Kristus, kita yang berada di rumah, pada bagian yang ke-6 pelajaran ini mengajarkan sebuah pengalaman yang jangan ditiru. Dan Daud berkata, lakukanlah sebuah jalan atau tempuhlah satu jalan yang harus kamu tempuh. Jangan melewati jalan yang penuh kompromi, yang mengambil hak yang bukan haknya, sehingga harus mengalami penderitaan. Dan Daud berkata, jangan seperti kuda bagal yang tidak berakal. Apa artinya? Ketika Tuhan mau menolong saya dan saudara, juga di tengah-tengah situasi krisis coronavirus 19, maka hal yang paling penting, mari kita berserah penuh kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan akan menolong kita sekalian. Dan menurut Daud, bagal kuda yang kemudian kegarangannya begitu sulit dikendalikan akan menjadi sebuah problem yang tidak pernah selesai. Hidup ini bisa diselesaikan di dalam kebenaran-kebenaran Kristus. Dan Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya dari tema kita bahwa Allah menjaga kita dari kesesakan, ada dua hal yang kita perlu renungkan. Yang pertama adalah orang-orang yang berada dalam rencana Allah, yang menyadari dosanya, dia akan dilepaskan dan dijaga oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang di luar rencana Tuhan adalah orang-orang yang hidup di dalam kesengsaraan. Ini merupakan sebuah tema di bulan Mei. Kita belajar untuk kelak mempersiapkan sebuah ibadah kenaikan Yesus Kristus di sorga atau ke sorga. Dan kita ingin belajar satu hal, mari menjadi orang yang berada di dalam rencana Tuhan. Kita percaya rencananya tidak pernah gagal. Dia memilih setiap orang yang dia kasihinya, jatuh bangun dari setiap orang yang mengiringnya tidak akan dibiarkan. Tetapi tiap-tiap orang yang berada di luar dari rencana Tuhan, setiap kali mereka gagal, setiap kali mereka jatuh, atau mungkin mereka juga berhasil, selalu kehidupannya berada di dalam kesakitan dan kesengsaraan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pengajaran dari Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 11, di mana kami belajar seorang Daud, raja besar di Israel dan kemudian di Yehuda, adalah raja yang menyadari keadaan dirinya. Sesungguhnya tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Ketika manusia berjalan dengan kemauannya, kehendaknya sendiri, sebagaimana Raja Daud yang sudah berkuasa, yang pada akhirnya harus jatuh di dalam kesalahan dan dosa.
Tetapi pada waktu Raja Daud mengakuinya, maka hal yang indah terjadi. Engkau sendiri yang mengampuninya dan menutupi segala pelanggarannya. Karena itu kami melihat rencana Allah tidak pernah gagal. Dari sejak Adam, Abraham, sampai kepada Raja Daud dan Yesus Kristus, bahwa jalan sejarah penebusan daripada Tuhan sendiri selalu ya dan amin. Kami belajar dua hal yang penting, bahwa setiap orang yang sudah hidup dalam Tuhan, berada di dalam rencana Tuhan, bukanlah orang-orang yang sempurna. Setiap persoalan yang menjatuhkan kehidupannya di dalam dosa diselesaikan, engkau akan membangkitkannya lagi, dan engkau akan menaungi sehingga kesesakan dan kesakitan tidak menindihnya. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Ini merupakan sebuah nyanyian pengajaran yang dinyanyikan oleh Raja Daud untuk mengajak kami jangan mengikuti jalan yang salah, tetapi menempuh jalan yang diajarkan oleh Kristus kepada kami. Sebaliknya yang kedua, kami belajar manakala kehidupan kami tidak berada di dalam Yesus Kristus dan di luar rencana Tuhan, segala sesuatu yang kami bangun ternyata akan membawa kami kepada berbagai kegagalan dan kesakitan. Ini merupakan sebuah kesempatan untuk memperbaiki hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah kami, dimanapun kami berada, di rumah atau di gedung-gedung di mana saja, kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, persatukan keluarga kami. Mungkin ada keluarga kami yang hidupnya tidak harmonis, yang penuh dengan rentak kesalahan. Ini waktu kami memperbaiki dengan bersama-sama, berjumpa menemui Tuhan dan menyelesaikan persoalannya. Sehingga di tengah-tengah pandemi COVID-19, kehidupan kami tidak semakin terhimpit, tapi kami dimampukan untuk berbagi dan peduli kepada sesama kami. Tolonglah agar kami boleh menjadi orang-orang percaya, pengikut Yesus Kristus yang menjadi berkat sebagai terang dan garam di dunia ini. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan kepadamu penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama seluruh gereja di segala abad kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Yesus menginginkan datang. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Adapun anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Silakan duduk sejenak untuk bersaat teduh, dan saudara-saudara yang berada di rumah, diam di rumah, tetap menjadi berkat bagi sesama. Amin.